Dan aku harap akan Allah bahwa memberi taufik ia mengikhlaskan amalku, yakni qasad amal itu liwajhillah, itu wahdah sendirinya Allah, dan ikhlas itu sebab bagi kelepasan daripada haru-hara kiamat, dan yaitu wajib aini atas tiap-tiap mukallaf pada sekalian taatnya. Lalu pengarang kitab ini memohon kepada Allah, hendaknya Allah memberikan taufik kepada beliau. Arti taufik, menempatkan beliau pada tempat orang yang ikhlas di dalam mengarang suatu karangan ilmu tauhid ini, karena keikhlasan itulah merupakan modal utama agar kita terlepas daripada berbagai macam peristiwa kiamat. Maka keikhlasan di dalam berbuat taat, keikhlasan di dalam berbuat kebaikan itu wajib aini, mesti ada kepada setiap pribadi yang berbuat kebaikan itu, karena Allah menerima kebaikan seorang hamba apabila kebaikan itu dibarengi dengan keikhlasan. Oleh karenanya yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya kebaikan, yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya ketaatan, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan daripada orang yang berbuat walau amal ketaatan itu sedikit. Maka lebih berkualitas sedikit amalan dibarengin dengan ikhlas daripada banyak amalan tetapi tidak sedikit pun terdapat ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiada menerima ia daripada amal itu, tiada disuruh akan mereka itu, melainkan karena menyembah oleh mereka itu akan Allah, padahal ikhlas mereka itu baginya agama yang sebenarnya. Wa ma umiru, tidak mereka itu diperintahkan oleh Allah illa kecuali liya'budullah, supaya bahwa mereka itu menyembah akan Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas mereka itu di dalam menyembah Allah Ta'ala, karena hanya yang demikian itulah agama yang sebenarnya, kata Allah. Maka bila mana kita melaksanakan perintah Allah tanpa dibarengi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan sia-sia. Sesuai dengan sabda Rasulullah, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa ma batagha bihi wajhah. Tiada menerima ia daripada amal itu, sama ada sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan lainnya, melainkan barang yang ada ia ikhlas dan barang yang mentuntuti dengan dia karena Allah. Artinya apa saja ketaatan itu baru diterima oleh Allah bila ketaatan itu dibarengi dengan ikhlas. Tak buat sembahyang, tak buat puasa, tak buat zakat, tak haji, berbagai macam amal kebaikan tanpa dibarengi dengan ikhlas, la yaqbalullah, tidak akan diterima oleh Allah. Maka amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah, kata Rasulullah, apabila dibarengi dengan ikhlas. Makanya dalam tiap tak buat ibadah, tamu doa kepada Allah. Segolong getanyo tatamong di dalam ibadah, ya Allah, nebi taufik kelun
sehingga ibadah yang lun buat nyawa bit-bit berdalam keadaan semata-mata karena drawani ya Allah, bebit-bit semata-mata ikhlas untuk drawani ya Allah. Nyan pajan tamu doa sebelum kita masuk dalam ibadah tersebut melakai ba Allah Ta'ala, karena haik tapu buat tengku. Andai kata hana bantuan Allah, tidak akan mungkin mampu kita melakukan sebuah kebaikan. Apabila tidak dibantu oleh Allah, tidak mungkin kita melakukan sebuah kebaikan benar semata-mata karena Allah apabila tidak ada bantuan daripada Allah. Maka tapubut ibadahnya karena perintah Allah, tujuan kepada Allah, dan tamulake kita nyoba Allah tu kemudian mahan-han mampu. Bermula yang benar pada ikhlas itu tiada kasih ia menilik manusia elok amalnya, dan tiada benci ia melihat oleh manusia atas jahat amalnya, dan tiada hirau ia dengan keluar martabatnya, yakni gugur martabatnya daripada hatinya makhluk. Yang dimaksud dengan ikhlas, apapun kebaikan yang dia lakukan bukan tinjauan untuk mendapatkan kemuliaan dan pujian daripada manusia. Kon kenal yang namanya yang ipu buatnya selama mentang betoi atas gedari Allah, selama yang beliau lakukan itu sebuah kebaikan, puku ipu jawa lega, puku jihina lega, puku jifitnah lega, puku jikun lega, hanakalah. Dia melakukan kebaikan bukan mengharapkan pujian makhluk. Ketika dia itu melakukan kebaikan, apakah makhluk itu memujinya? Dia tidak merasa terpuji. Apakah makhluk itu menghinanya? Pula tidak merasa hina. Apakah dengan melakukan kebaikan tersebut malah rendah martabatnya dalam pandangan orang lain? Biarlah rendah martabat, karena yang beliau harapkan tingginya martabat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Nyawa baru kepenan dengan ikhlas. Pubuat marangkapu semata-mata karena Allah. Ipu jawa ke ipu jawa, hana ipu jawa ke hana. Walau dipuji tidak merasa terpuji. Dihina ke dihina, ke hana dihina ke hana. Walau dihina tidak merasa terhina. Bahkan terkadang dengan penyebab kita melakukan sebuah kebaikan tersebut menjadi rendah martabat, hilang kawan dan sebagainya. Nah, tukukan hana. Gara-gara lagi kita nyota buat sebuah kebaikan yang demikian, tepak ngon-ngon tu, maka kita hilang sahabat, maka kita hilang saudara dan sebagainya. Selama itu sebuah kebaikan, laksanakanlah. Karena yang kita harapkan bukan pujian daripada makhluk. Yang kita harapkan hanyalah pujian semata-mata daripada Allah. Nyawa menyenap patokan lagi nyawa kita nyawa ka ikhlas tu. Nyawa model lagi nyawa ke yang cukup kita nyawa terapkan tu. Menyepegah cukup mudah tu. Untuk menerapkan dalam kejadian cukup sulit. Melakukan sebuah amal kebaikan semata-mata karena Allah ini merupakan suatu perbuatan yang sangat sulit. Sitkana muterih lamate itu. Yang baru hanatat ku cunguk tak ibadah. Urangnya mulai ku cunguk pakon. Rupanya na yang lain di samping tu. Apalagi menyuruh tadang hina baksa pertama di masjid Jamiah, pah ikut CCTV ni cukup bahaya lah. Nyo kadang sina urung kala ni dalam. Atawannya sina terekam. Menyo kurang pah malai di depan sawak, maka tak pupah-pupah. Nyo cukup bahaya lah. Yang menyelaganya melakukan kebaikan sama dengan dalam ikhlas. Mantang ingin mempertontonkan baik supaya dianggap baik. Yang dimaksud dengan ikhlas apa tidak baik? Harus baik. Akan tetapi bukan bertujuan dilihat oleh orang itu baik dan mendapatkan pujian dengan pujian yang baik. Kan kena tak pubut ti boleh begol. Kapujau ke kapujau, hana kapujau ke hana. Nyawa baru ikhlas. Sembahyang lagenyan, jaket lagenyan, puasa lagenyan, sedekah lagenyan. Tapi menyatakan dia watet tati sedekah hana urung kalan, hana tati ti ile sabak undur tu. Tajingu le hana sau kalan kalan nam tatari le lam. Tajingu le banna urung baru luap tati tak kem tiga. Tak pegat watu hurang lam. Nyan hana ikhlas tu, hana ikhlas.
Maka bertega-tega untuk menerapkan keikhlasan cukup sulit tengku, cukup sulit, pegah cukup mudah. Termasuk ulun tuan hanakkan kedrawan mentang nyo kegetanyo kan kedrawan nyo tak salah dengar. Ikhlasnya wajib untuk kita. Cukup hek tak buat tengku. Maka hati-hati. Dan telah berkata setengah ulama, bermula syirik itu tahannya iman, dan bermula syirik itu tanahnya iman. Kon syirik yo salah tulis yo. Orang kubuh ya yo syurga mesti. Nyo menyyirik tanah iman kamu tibah yo. Telah berkata setengah ulama bermula syurga itu tanahnya iman, nyan betul. Dan pohon kayunya sekalian amal, dan buahnya itu adalah ikhlas. Ini perkataan ulama bukan hadis. Maka tanahnya iman, surga tanahnya adalah iman. Kemudian amalan daripada hamba itu diibaratkan sebagai pohon kayunya surga, sedangkan buahnya ataupun kehasilan yang dipetik di dalam surga itulah diibaratkan dengan ikhlas. Artinya na iman, na amal, tapi hana ikhlas, hana tetemeng sit hasil dalam surga. Tanah dalam surga. Bak kaya kapuna, tapi untuk tatamong beile tiap pot bak kaya taya jingung lanjut. Ya, maka untuk menghasilkan kehasilan di akhirat, maka yang utama adalah ikhlas. Terapkanlah semaksimal mungkin nyong ikhlas. Pura mentang yang tak buat tungku ikhlas. Perke dalam tabantu masalah corona lewatnya berikhlas. Getanyo yang kaduk-duk DPR yang rencana yang bantu masker kepada masyarakat berikhlas. Baik bagian daripada politik kuku baik kenal. Berikhlas. Begitu pula getanyo masyarakat yang bantu-bantu antisipasi corona berikhlas. Yang ibadat tunggunya. Yang ibadat. Setiap melakukan sebuah kebaikan semata-mata karena Allah Ta'ala itu adalah sebuah ibadah. Maka ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah semata-mata hubungan kita langsung dengan Allah, seperti salat, puasa, itu ibadah mahdah. Sedangkan ghairu mahdah membantu saudara kita yang sedang musibah, nyota bantu lawet nyo keadaan yang tengah bergejolak yang lagi nyo rupa nyo ibadah. Yang kenang-kenang jaket mekat nyo kaja tatakjil hana apa jetboh bubagah untuk tabantu urang-urang yang kapo gekenyan ODP gekut bantu pada biar jaket bagah-bagah takjil zakat hana masalah nyo ke masalah kita nyo beramal kebaikan hubungan dengan manusia tapi kaitnya dengan Allah Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan ghairu mahdah. Ibadah yang hubungan tidak langsung dengan Allah tapi ada kait sangkut pautnya dengan manusia, tetapi balasan tetap dari Allah Ta'ala. Ini kesempatannya. Mudah-mudahan ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya lelaki berayuk tan, mungkin pertanyaan lenduannya hanya tepat pada malamnya. Tapi berkali-kali asaina doa, berarti doa tulak bala kan, termasuk al-baladina. Al-baladina nya apa termasuk Madinah? Ayah, termasuk zina yang pegat-pegat yang non muhrim. Baladina negeri kami makna.
Oh. Baladina negeri kami. Oh, kan masih pegatnya non muhrim Kon. Baladina. Makanya tama doa Allah idfa' annal bala'a, angkat daripada kami bala atau musibah, wa ta'un, penyakit ta'un, mim baladina, daripada negeri negeri kami. Biasa dikait kembali wa makanina, daripada tempat kami. Berarti lun kurang mufhum Ustaz. Sebab menyuruh al-baladina kanan pakai barakan gebijin, sedangkan bala kan anak gebijin. Menananya lebih kurang lebih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustadz beserta para jamaah semua. Ikhlas itu yang tahu hanya diri kita pribadi dan Allah. Misalnya begini Ustadz, begitu berkumandang azan, kebetulan kita ada kawan berapa orang, ayo kita salat, biar selesai kita perbuatan salat. Itu apakah dimasuk dalam ikhlas Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhlas itu kait dengan masalah hati, bukan dikaitkan dengan masalah zahiriyahnya. Tajak draw tapakat go punyan hana ikhlas, hana kalon kenan, kalon ate urung buat yang terpesau si pelaku dan Allah Ta'ala. Sedangkan orang lain tidak ada yang tahu bahwa kita yang melakukan ini sangat ikhlas atau kita yang melakukan ini tidak ikhlas. Hana tu buat. Maka menyatanek pelemah bak semayang katanya cukup ya ikhlas, hana tak usaha. Kadang tidak rencana nak pelemah bak urung samping katanya cukup cuma hana ikhlas. Tanek pelemah puasa katanya cukup ikhlas, maka awak tak budah bungah tajak kalimi atau mana. Kadang sedang kena sawo berkelam. Maka untuk menampakkan keikhlasan han mampu je. Dah hana satu pula. Yang tepa ikhlas ataupun hana diri si pelaku dan Allah Ta'ala. Draw ke draw wate tak buat sabah kebaikannya. Puas semata-mata karena Allah ataupun ada karena yang lain. Nyotakan. Hana satu pula. Maka karena hana satu pula lagi tanya besi udon sih. Bantakan nurung hana uyunun. Sok tasawuf. Hanjur menan. Kadang bibi tasawuf. Satu pula. Yang ketajan yang baksa pertama sabah. Tonga abu-abu makanya mereka cungak ke semayang. Hanjur tak kemenan tu pun dalam detik yang bibi ikhlas. Walaupun baro-baro tahan ikhlas mecut pi. Maka tidak boleh syu'udhan. Karena tidak ada yang tahu keikhlasan seseorang dalam berbuat kebaikan kecuali si pelaku dan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tungku yang kami muliakan dan para jemaah yang kami banggakan. Jadi kami ini ingin menanyakan sebuah pertanyaan dari sebuah saudara kami tentang menyangkut masalah yang sedang kita alami sekarang, yaitu tentang wabah sekarang itu. Jadi saya ada melihat suatu pendapat dari salah seorang saudara saya, bahwa ajakan untuk tidak salat jamaah dan Jumat dan itu merupakan hasil ijtima' para ulama kita di masa darurat sekarang. Mencegah bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Padahal jika kita lihat di NKRI ini, penerapan dilakukan dengan kafah keseluruhan justru mengarah pada cacat argumentasi. Pasalnya virus ini belum menjangkit seluruh penduduk Indonesia sehingga maslahat dan mafsadah tidak berimbang. Mafsadah yang ditimbulkan oleh Covid masih mauhumah atau belum nyata. Kesimpulan aja. Jadi kesimpulan Tengku kan jadi yang tanya lihat sekarang bahwa nyokan masalah haji golom terlalu berat masalah virus ini. Jadi kan berbeda halnya dengan di Jakarta Tengku yang emang sudah berat. Jadi bagaimana penerapan yang dilakukan itu bahwa ditiadakan salat Jumat dan ditiadakan salat berjamaah di daerah kita khususnya Tengku Aceh. Jadi intinya
dengan merebaknya isu virus corona, apakah benar ataupun tidak benar bahwa wajib menutupi seluruh masjid, tidak wajib salat Jumat, boleh salat zuhur di rumah dan tidak boleh salat berjamaah. Yang inti dengan merebak isu corona, pejit semayang leho ke gelantau semayang masjid, sebagaimana yang ka isu merebak bahwa MUI dan MPU memfatwakan boleh salat zuhur di rumah, tidak wajib salat Jumat. Maksudnya kan menawar. Menurut pribadi ulun tuan sendiri, fatwa tersebut tidak berlaku kepada seluruh tempat. Itu menurut pemahaman ulun tuan. Tapi cuma berlaku kepada daerah-daerah yang sudah positif merebaknya virus corona. Yang pertama ini. Karena apabila fatwa MUI ataupun MPU umum fatwa tersebut kepada seluruh daerah, maka kurang cocok. Yang menurut pribadi ulun tuan kurang cocok. Nah dalil tunggu hadis daripada Aisyah, riwayat daripada Bukhari dan Muslim yang ditanyakan oleh Aisyah tentang penyakit taun kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, penyakit taun itu penyakit yang diturunkan oleh Allah dari langit dan wajib kepada orang yang tertimpa penyakit tersebut tidak boleh keluar daerah. Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menjelaskan tidak boleh keluar rumah ke masjid. Yang Rasulullah katakan tidak boleh keluar daerah. Hadis tersebut menunjuki kepada person, artinya kepada pribadi yang ka kenang hanya tebi olaid, yang belum kenang ada masalah. Bahkan ujung daripada hadis tersebut, apabila kita telah waspada antisipasi daripada penyakit taun tersebut, tapi tetap Allah menempatkan penyakit itu kepada kita. Kita melewati penyakit tersebut dalam keadaan sabar, maka lalu meninggallah dia dalam keadaan pahala syahid, kata Rasulullah. Ada hadis yang lainnya, Rasulullah pernah berbai'ah dengan seorang sahabat yang mendukung perjuangan Rasulullah, tapi orang tersebut terdapat penyakit yang menular. Kemudian Rasulullah tidak bersalaman dengan beliau. Ada hadis itu jelas beliau itu terdapat penyakit menular, makanya Rasulullah tidak bersalaman. Nyo berbeda dengan kita nyo sama-sama kabruk tan tangdron ke corona draw ke hana tingan ke gov tinggal corona maka ji hana gemah ada ca nyo bahaya nyo bahaya nyo menyekegop taduga kenang corona sedangkan draw te hana tingan nyo Syuudon daw sah nyob dega-dega kemudian dikuatkan oleh ulama kita hadis tersebut dengan kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Maka perlu diingat, perlu digarisbawahi, kaedah tersebut berlaku bila melengkapi sekurang-kurangnya dua syarat. Syarat yang pertama, kaedah itu dapat diberlakukan apabila mafsadah yang dimaksudkan itu muhaqqiqah, sudah pasti, bukan mafsadah mauhumah yang masih diduga-duga, yang masih disangka-sangka. Yang kedua, kaedah itu dapat diberlakukan apabila mafsadah tersebut dengan maslahah seimbang.
ataupun lebih besar tingkatnya mafsadah daripada maslahah. Artinya apabila mafsadah tersebut mauhumah, masih diduga-duga terjadi, belum pasti, bukan muhakkikah, maka kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih kurang tepat. Saya ulang, apabila mafsadah tersebut masih diduga-duga, belum pasti, maka kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih itu kurang tepat. Yang tepat apa kaedahnya? La yajudu ta'tilul masalih al muhaqqiqati awil ghalibati khaufan min wuqu'il mafasidi al mauhumati awin nadirah. Tidak boleh ta'tilul masalih, membiarkan kemaslahatan muhaqqiqah yang telah pasti, awil ghalibah ataupun yang telah ghalib terjadi, khaufan karena khawatir, karena takut, min wuqu'il mafasid daripada terjadi kerusakan, mauhumati awin nadirah yang masih diduga-duga, awin nadirah yang belum tentu terjadi. Tidak boleh membiarkan begitu saja kebaikan yang telah pasti dengan penyebab khawatir tertimpa kerusakan yang masih diduga-duga. Itu yang lebih cocok. Ataupun kaedah lain dalam maksud yang sama tapi lebih ringkas. Al maslahatul muhaqqiqatu muqaddamun ala mafsadatil mauhumati. Kemaslahatan yang telah pasti itu perlu didahulukan daripada kerusakan yang belum pasti. Ceritakan nanti jenuh virus corona di kota Luxmawe khususnya pasti galam. Tawa-tawa yang kena anakmu tawa bilang, katrok kena anak cepur bilang. Sama dengan kerusakan yang belum pasti, maka menyeteketi pemerintah mengambil kebijakan tutup semua masjid, tidak wajib Jumat, yang wajib salat zuhur di rumah. Itu terlalu gegabah. Perlu dikaji ulang kaedah tersebut. Nyen kagegabah tetap. Karena kita belum pasti terdampar virus tersebut, maka han cocok kaedah darul mafasid yang cocoknya. Ja Jumat maslahah kapasti, ja jamaah maslahah kapasti, ikut pengajian maslahah kapasti, ikut zikir maslahah kapasti. Sedangkan virus corona yang merebak belum pas, maka didahulukan yang pasti. Apabila dijadikan dengan kias aulawi sebagaimana merebak isu lawitnya, gekias dengan kias aulawi. Sebagaimana hana wajib bagi getanyo tajak Jumaat menyaujian jet ke kota kaki, menyetekedi sakit, atau getanyo nak penyakit yang menular, hangga bijak Jumaat takut menular bagop. Ingat, ilat tersebut itu ilat personal, bukan ilat komunal. Makna personal, ilat yang berlaku bagi perorang, bukan komunal, bukan berlaku untuk semua orang. Hanjut ya umur sejid, kagak nyan sidra wakana gak nyan sakit. Yang lain wajib ya anak sakit. Nyoba salah anda. Hanjut ya umur sejid, hana wajib ya umur sejid kagak nyan pakon. Karena jet kukuto, karena kejang-kejang ngedapak ngetangan, bagi kita nyong ngemetok. Hana berlaku. Hana wajib ja umur sejid kegaknyan karena beliau memiliki penyakit kusta dan sebagainya. Yang lain yang tidak.
Maka ketika terjadi penyakit taun pada masa Rasulullah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan tutup masjid, tidak pernah memerintahkan boleh salat zuhur di rumah. Yang Rasulullah perintahkan, dia itu tidak boleh keluar daerah. Tujuan supaya bek menular ke urang lah. Maka apabila dikiaskan masalah isu virus corona, karena kerusakan virus corona lebih besar daripada sakit biasa, kerusakan virus corona lebih parah mafsadahnya daripada hujan, kerusakan virus corona lebih parah daripada penyakit buduk yang menular. Mudum ujian jut lehop hana suah ja masjid, mudum sakit lagi tanya hana suah ja masjid, apalagi merebak isu corona, lebih aula hana wajib jak Jumaat masjid. Nyan keliru. Bahkan keliru, isi corona untuk umum, sedangkan masalah yang ada dalam masalah tadi itu untuk per person, per pribadi, maka tidak cocok dijadikan ilat. Karena apa kan? Barosah dijadikan kias furu' bahagian daripada asal. Maka dinamakan dengan kias aulawi, medum je jeut hana tajak Jumaat, apalagi nyu jeut laganya menyebab surah sama-sama ma'ani ilat. Nyo hana sama ma'ani ilat. Je ma'ani ji untuk person, menyonyo untuk umum. Hana sama. Baru sama mudum takun hanjut. Apalagi tagliu. Mudum takun hanjut kurung ci. Apalagi tasipak, itu yang lebih cocok. Karena sama, itu ilat aulawi. Maka menurut lontuan sebagai urung bangai, nyontut tungku tanyang-tanyang lah mbak gure-gure lain, mbak abu-abu, mbak abu manan, mbak abu asnawi, mbak syedul belampanyang. Menurut bangai lontuan, sang fatwa tersebut tidak berlaku untuk umum masjid. Tapi fatwa itu berlaku hanya kepada masjid yang telah positif terdampar virus corona. Cocok menyekenan, cocok nyan kaedah darul mafasid aula ataupun muqaddamon ala jalabil masalih, bukan untuk seluruh masjid. Maka hati-hati nyo getanyo yang na dalam pemerintah, bite bak pejabat-pejabat pemerintah mbak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, tanya mbak gure-gure le. Maka top jam malam ulun tuan setuju sedikit tidaknya ka meminimalisir maksiat, nya hana masalah. Tapi top malam hanjut nabut, hanjut na tengah masjid, hanjut cocok balun. Menyetop kafe cocok, top baju kafe bar dan cocok. Tapi menyetop masjid hanjut cocok tunggu. Bahkan lebih parah kronis tok masjid hana Jumaat, hana beut, hana jamaah daripada kronis corona. Beratnya kronis. Berarti tutup masjid, tidak ada jamaah, tidak ada salat Jumat, tidak ada zikir, tidak ada pengajian, lebih coronanya daripada corona yang asli. Wallahu a'lam bishawab. Kamu ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk ke ikhlas gure bacot ya. Jadi wate ta semayang gure. Ta semayang biasa menyotadang imum nyepanjang bacot ayat. Dia wate ta semayang tiro deh siat hagai prapruh kali. Yan hoi tamang. Bu ikhlas buhana yang pertama, yang kedua masalah dalam hadis nagepogah untuk bersin, untuk tutup mulut yang diizinkan ketika nguap atau bersin. Nyojino kan leurung tuh pakai masker ketika sembayangnya hoi wah. Makasih. Jadi ketika menjadi imam membaca ayat yang panjang, kalau semata-mata karena Allah membaca ayat yang panjang, bukan karena ingin memperdengarkan kepada jamaah dengan suara yang indah dan mampu dalam menghafalkannya, hana masalah. Yang tergantung kepada draw pribadi.
Maka hanjat takkan kit wate ke semayang sidro beliau nya karena hana kita nyokalan ku kan. Kadang wate ke semayang sidro pi cukup panjang-panjang ayat kecuali bagi diri kita nyo pribadi. Asai sidro si ija menyat sidro si ijazah angon kuluhu tak kan. Tam tatemeng dang imum segaga menyekon hal ata wa syamsi kan. Nya pribadi dro nya kada depu nyo hana ikulah koronyo. Menyadro insyaallah ada depu. Tapi menyau urang lain ha ita jangkau tungku. Siapa tahu memang beliau kalaganyan tapi han merasa ayat-ayat pendek idza jaa inna ataina ra'aita ham merasa menyekon hal atas sapihi sekadang. Tapi menyodro di pribadi dah depu nyo kaku tumung tiga nyo hal ata oranyo. Yang berarti hana ikhlas menyodro dah depu yang berarti model ganyan hana ikhlas. Kemudian masalah menutup muka dengan masker tidak masalah. Karenanya tengah lambab antisipasi wajib. Artinya bab yang mafsadah yang mahumah. Kerusakan tersebut golong pasti antisipasi wajib. Maka cara antisipasi menurut kitanya pribadi. Nah yang menurut urungnya berarti beda mana sah iya takut na baji. Menurut urung je tak pakai masker. Menurut urung je ada cah ada masalah sebab ipak ilua na sabun. Tapi yang penting benar masker. Menurut urung lain hana masker kakutan ni gede. Ada cah jut baklong yang baik cipika-cipiki. Kalau ilam menurut urung lain ilong hana masalah cipika-cipiki hana pupua. Yang penting uah hino mana ngisu uam ala ilam. Antisipasi wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.